Shalom, Horas. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya bertanya terlebih dahulu kepada kita, apakah kita pernah ditegur oleh seseorang? Atau siapa yang baru kena teguran? Bagaimanakah perasaan kita setelah kita ditegur? Apakah kita menerima atau malah kita melihat siapa orang yang menegur kita dan mencari-cari bagaimana kita boleh memojokkan dia kembali karena kita tidak terima dengan teguran tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini banyak orang atau tidak sedikit orang yang tidak menerima teguran dari orang lain. Mereka ada yang merasa terganggu, bahkan tidak menerima yang namanya teguran, apalagi jika sampai dimarahi. Walaupun memang mereka menegur karena kesalahan dan untuk kebaikan kita. Apalagi yang menegur kita itu setara dengan kita atau bahkan lebih muda dari kita. Banyak orang yang beranggapan, kau tidak lebih pintar dari saya, jangan menegur saya. Itu adalah pikiran yang harus kita buang jauh-jauh dari pikiran kita supaya kita mau memperbaiki diri kita. Kita langsung melihat orang seperti yang saya bilang tadi, kita langsung melihat orang yang menegur kita dan tidak memikirkan hal positif dari teguran tersebut. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, pernahkah kita berpikir bagaimana kehidupan kita jika tidak pernah mau memperbaiki diri dengan menerima setiap teguran yang diberikan kepada kita? Untuk itu melalui firman Tuhan pada saat ini kita dapat belajar bahwa teguran dan nasihat sangat penting untuk kita, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Karena salah satu bukti kita dikasihi dan disayangi adalah dari teguran oleh orang-orang sekitar kita. Mereka mau menegur, mengarahkan, dan membimbing kita supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Jika kita melihat di ayat yang 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 19a ini, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Ini menegaskan bahwa teguran itu adalah suatu bentuk kasih, suatu bentuk rasa mengasihi kepada orang yang ditegur. Ini ditegaskan Yohanes bahwa barang siapa yang dikasihi Allah, ia akan ditegur bahkan dihajar oleh Allah. Allah sungguh mengasihi semua orang tanpa terkecuali orang-orang yang melawan dan tidak menuruti perintahnya. Supaya apa? Supaya mereka boleh hidup dalam Tuhan dan memiliki pola hidup yang benar. Sama seperti orang Israel pada perjanjian lama. Allah menegur mereka. Allah mengizinkan banyak rintangan untuk mereka hadapi sebagai bentuk teguran kepada mereka. Karena apa? Mereka selalu menjauh dari Tuhan, menduakan Tuhan, mengecewakan hati Tuhan. Tetapi apa? Tuhan mengizinkan teguran itu datang kepada mereka supaya mereka sadar, bangsa Israel sadar, mereka butuh Allah. Memang menerima teguran memang tidak mudah, perlu adanya persiapan dan kerelaan hati. Untuk itu di ayat 19b dikatakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apa artinya? Artinya, saudara-saudara yang terkasih, apabila kita ditegur dan dihajar, marilah kita merelakan hati kita, sabar, menerima dan menyadari bahwa teguran itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menjelek-jelekkan kita. Jangan kita melihat siapa yang menegur kita, apakah kita setara dengan ia atau lebih muda dari kita.
Jika kita mau menerima teguran dan nasihat itu, hendaknya tidak berhenti di situ saja. Tetapi di ayat 19 dikatakan juga, dan bertobatlah, meninggalkan perbuatan lama, dan memperbaharuinya dengan perbuatan yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Atau dalam arti, memang bertobat adalah meninggalkan kebiasaan lama, dosa-dosa kesayangan kita, dan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena Dia mengasihi kita, sehingga Dia selalu menegur kita melalui firman-Nya atau melalui orang-orang di sekitar kita dan sebagainya. Salah satu cara untuk menerima teguran yaitu dengan memikirkan hal yang baik di balik teguran itu. Orang-orang di sekitar kita pasti tidak akan pernah menegur kita tanpa ada sebab dan tujuannya. Relakanlah hati untuk menerima teguran itu dan tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Mari melihat teguran itu dari sisi positifnya. Jangan kita melihat siapa yang menegur, apakah ia setara dengan kita, atau ia lebih muda dengan kita, atau merasa aku yang paling pintar, kamu belum ada apa-apanya. Mari kita, saudara-saudara yang terkasih, jika kita ditegur, mari merelakan hati untuk menerima. Kita koreksi diri. Apakah memang ada yang salah? Perlu perbaikan diri ke depannya supaya lebih baik lagi, karena teguran bukan selalu untuk menjelekkan, bukan untuk memojokkan seseorang, tetapi untuk memperbaiki supaya kita ke depannya lebih tahu di mana kesalahan kita, di mana kita perlu mengoreksi diri kita. Demikianlah firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk melihat teguran dari sisi positif di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.